Ya. Eh, Pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i tentunya membutuhkan pembahasan yang panjang lebar ya. Karena akidah beliau ya juga dinukil oleh murid-murid beliau ya. Di antaranya Al-Muzani, kemudian dan yang lainnya ya. Tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Tetapi ini perlu kita singgung, kenapa? Karena fenomena yang muncul, dan ini diingatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, ada sebagian orang-orang mengaku bermadzhab Syafi'i secara fikih, tetapi secara akidah dia tidak mengikuti Al-Imam Syafi'i. Padahal lebih utama mengikuti akidah Imam Syafi'i dari hanya sekedar fikih Imam Syafi'i. Sehingga mereka tatkala menisbahkan fikih mereka bilang kami bermadzhab Syafi'i secara fikih, tapi secara akidah mereka tidak mengatakan bermadzhab akidah Imam Syafi'i. Seakan-akan ini pengakuan dari mereka bahwasanya akidah mereka menyelisih akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan benar ternyata memang menyelisih akidah Imam Syafi'i. Tadi sudah dinukilkan oleh Kiai Haji Dr. Musyaffa hafizahullahu taala ya. Tatkala Al-Barzanji, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata, kama rawa anhu Yunus bin Abdul A'la, sebagaimana diriwayatkan oleh murid-muridnya seperti Yunus bin Abdul A'la, kemudian di antaranya Abu Thawr, Abu Syuaib, Harmalah, ini murid-murid Imam Syafi'i, wa Rabi' bin Sulaiman wal Muzani, Rabi' bin Sulaiman Al-Muzani, semua murid Imam Syafi'i menukil dari Imam Syafi'i tentang perkataannya, di mana beliau berkata, al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladzina ra'aituhum akhadhu anhum. Pendapatku tentang sunnah itu tentang akidah. Banyak ulama salaf dahulu kalau mengatakan sunnah maksudnya apa? Akidah, untuk membedakan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Yang aku berada di atasnya dan aku melihat ya ashabana 'alaiha, yaitu sahabat-sahabatku ya, para ulama di atas pendapat tersebut, yaitu ahlul hadis, maksudnya para ahlul hadis, para ulama hadis. Alladzina ra'aitum, yang aku melihat mereka, bertemu dengan mereka, wa akhadtu anhum, dan aku mengambil ilmu dari mereka, mislu Sufyan ibn Uyainah wa Malik, seperti akidahnya Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata, menyebutkan akidah beliau sampai ya, wa annahu fawqal arsy biqaulihi ta'ala thumma stawa 'alal arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy berdasarkan firman Allah, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa biqaulihi, dan berdasarkan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya kaifa syaa bi khabari rasul bidzalik, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan Allah kehendaki berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Wa uminu birru'yah kama jaa fil hadis, dan aku beriman tentang ru'yah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak berdasarkan hadis. Ini cuplikan dari akidah Imam Syafi'i. Beliau meyakini Allah berada di atas arsy, beliau meyakini Allah turun ke langit dunia, terserah Allah bagaimana caranya, dan beliau meyakini bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak atau di surga oleh para penghuni penduduk surga ya. Ini poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang akidah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, bahwasanya Allah berada di atas arsy. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang masalah Allah di atas ini bukanlah pembahasan yang dianggap sepele ya, tapi dia pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena dalil yang menjelaskan tentang Allah di atas sangatlah banyak. Al-Alusi pernah berkata dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, wa anta ta'lamu anna madhhab salaf itsbatul fawqiyyati lillahi ta'ala kama nassa alaihi al-Imam at-Tahawi wa ghairuhu. Dan engkau tahu bahwasanya madhhab salaf, pendapat para ulama salaf, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Tsauri, semuanya, Imam Abu Hanifah, menetapkan Allah berada di atas sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi. Imam Tahawi muridnya Al-Muzani, Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wastadallu lidzalika binahwi alfi dalil, dan mereka para salaf berdalil akan hal ini dengan sekitar 1000 dalil. Berapa dalil? 1000 dalil tentang Allah di atas. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, alfan tadullu alaihi bal alfani, kata beliau, bahkan yang menunjukkan Allah di atas adalah 1000 dalil, bahkan 2000 dalil. Bahkan 2000 dalil ya. Sepertinya berlebihan, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak, bahwasanya memang Allah di atas itu dalil terlalu banyak. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dijelaskan oleh Ibnu Rushd
ya, dalam kitabnya Kashfu Manahijil Adillah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya dalil tentang Allah di atas sangat banyak. Justru syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Contoh, Al-Quran turun dari atas atau dari bawah? Dari atas. Wahyu turun dari mana? Dari atas. Khabarus sama, kabar dari langit. Rasulullah SAW Isra Mi'raj naik ke mana? Naik ke atas. Kita berdoa, dalil terlalu banyak Rasulullah, ya. Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya, ya. Jadi syariat banyak berkaitan dengan bahwasanya Allah di atas, ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan sekitar 20 model dalil yang menunjukkan Allah di atas. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, pertama dalil-dalil tentang Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Ini itu hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 26 sahabat. Lebih dari 20 sahabat meriwayatkan Allah akan dilihat di surga kelak oleh para penghuni surga. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Innakum tarawna rabbakum ayanan yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat rembulan tersebut. Kenapa? Rembulan dilihat di mana? Di bawah, di atas? Di atas. Di atas. Dan hadis-hadis tentang melihat Allah saja mutawatir sangat banyak. Berarti dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Ya. Hadis-hadis tentang nuzul, bahwasanya Allah turun ke langit dunia juga mutawatir. Hadisnya juga sangat banyak. Belum lagi hadis-hadis tentang Allah di atas juga sangat banyak. Ada sekitar 20 model dalil, ya. Sehingga pembahasan tentang Allah di atas ini dalilnya terlalu banyak, sampai 2000 dalil kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kalau semua dalil ini sebagaimana perkataan sebagian saudara-saudara kita, ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas berarti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar yang tidak jelas. Jadilah Al-Qur'an dan Sunnah ini isinya kebanyakan ayat-ayat yang tidak jelas, paham? Dan itu hasya wa kalla, tidak mungkin. Al-Qur'an kitabul huda. Al-Qur'an itu hudan, petunjuk. Kalau ternyata isinya semuanya harus ditakwil, isinya harus adalah mutasyabihat paling banyak, ya berarti bukan kitab petunjuk dong. Rasulullah SAW waktu berkata, Allahumma syahad, waktu musim haji wada. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian, Rasulullah kami telah bersaksi, engkau menyampaikan amanah, engkau telah menasihati umat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah perkataan mereka. Rasulullah SAW tunjuk ke mana? Ke atas. Yang hadir hajian tersebut, ada sahabat muhajirin, kaum ansor yang baru masuk Islam, ada Arab Badui, ya. Ada mungkin yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya pas-pasan, ya. Iya, ada Arab Badui yang mungkin kurang paham, ada Arab Badui yang cerdas. Tapi semuanya paham. Rasulullah SAW tidak mengatakan ini saya cuma simbol aja, sebenarnya bukan di atas sebenarnya. Ya. Dan tidak ada satu dalil pun dari ribuan dalil tersebut, tidak pernah Rasulullah isyaratkan meskipun sekali, maksud saya gini, maksud saya ngomong dari atas malaikat ke atas turun ke bawah, itu semuanya hanyalah kiasan. Satu kali pun Nabi tidak pernah ngomong. Kemudian datang orang sekarang mengatakan semuanya itu ditakwil, ditakwil ratusan dalil dong yang mau ditakwil. Jadilah Al-Quran bukan kitab petunjuk. Kalau ini semua mutasyabihat, jadilah ribuan dalil sebagai dalil yang mutasyabihat. Dan Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu asalnya ayatnya muhkam, mutasyabihat sedikit, wa ukharu mutasyabihat, tidak banyak. Hadis-hadis pun asalnya secara zahir, hanya sedikit yang mutasyabihat. Ya. Faham sampai di sini? Baik. Jadi bahas ini bukan bahasan sepele, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bahasan ini bukan bahasan sepele, bagaimana perhatian para ulama tentang bahasan ini. Al-Imam Az-Zahabi yang hidup di abad ke-8 ya, Hijriyah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, diakui oleh ulama Syafi'i seluruhnya, ahli sejarah, ahli hadis, pakar hadis. Al-Imam Az-Zahabi hebat, yang Imam Ibnu Hajar pernah berdoa supaya bisa seperti Imam Az-Zahabi. Saking hebatnya Imam Az-Zahabi. Dia menulis buku tentang Al-Ulu lil Alil Ghaffar, tentang sifat ketinggian Allah. Dia sebutkan dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan disebutkan mungkin lebih dari 100 ulama yang berpendapat demikian. Ulama-ulama yang mutaqaddimin. Dari zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus sampai zaman beliau. Semuanya mengatakan Allah berada di atas. Kenapa beliau menulis ini? Apa, penting atau tidak berarti? Kalau nggak penting, Imam Zahabi waktunya sangat penting buat dia, kemudian buang-buang waktu hanya nulis kayak gitu. Ya. Sekarang buku itu dicetak, ada dicetak 2 jilid risalah, ya. Ada yang 1 jilid. Ya.
ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Demikian juga dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ijtima' al-Juyush Islamiyah tentang perkataan para ulama, para salaf yang mengatakan Allah di atas dengan tegas dan dengan jelas. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau kumpulkan perkataan para ulama salaf tentang hal ini sangat banyak. Dan ini kemudian yang menunjukkan bahasa ini sangat penting, ternyata para ulama menjadikan pembahasan Allah di atas sebagai pembeda antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Ini pembedanya di sini. Pembeda antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Maka setiap antum baca buku akidah, baik buku akidahnya Al-Muzani, ulama besar mazhab Syafi'i, dan kemudian buku-buku yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah banyak sekali. Mereka selalu tulis tentang masalah ini, bahwasanya Allah berada di atas arsy. Kenapa? Untuk membedakan Ahlus Sunnah dari Ahlul Bid'ah yang lainnya. Seluruh Ahlul Bid'ah bersepakat bahwasanya Allah tidak di atas. Semua Ahlul Bid'ah bersepakat Allah tidak di atas. Jahmiyah menolak Allah di atas. Mu'tazilah menolak Allah di atas. Asy'ariyah menolak Allah di atas. Syiah menolak Allah di atas. Maturidiyah menolak Allah di atas. Kalau zaman dahulu, di zaman para salaf belum ada Asy'ariyah, ya. Yang ada baru Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari sampai dalam buku-buku sunnah juga menulis subjudul tentang masalah ini. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Bukhari membuat kitab judulnya Kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Kitab bantahan seperti Kitabul Ilmi, ya. Kan dalam Sahih Bukhari ada begitu. Di awal kitab Badul Wahyi, kemudian kitab Al-Ilmi, nanti ada kitab salat, kitab haji dan seterusnya sampai ada kitab judulnya Kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, kitab tentang bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari riwayat Al-Mustamli dan dinukil juga oleh Ibnu Battal dan juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ternyata waktu dia mengatakan bab tentang membantah orang-orang Jahmiyah, yang dia bawakan adalah hadis-hadis tentang Allah di atas. Tentang Allah di atas, ya. Dan ayat yang berkaitan tentang Allah di atas, seperti firman Allah, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaih. Malaikat naik ke atas dan naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh. Kepada Allah kalimat yang baik naik. Kemudian disebutkan juga, ya, tentang hadis wa qala Abu Hamzah an Abbas balagha Abu Dzar ma ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepada Abu Dzar tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li akhihi, maka dia Abu Dzar berkata kepada saudaranya, "A'lim li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabar minas sama." Kabarkanlah kepadaku tentang lelaki ini yang mengaku sebagai nabi, yang dia menyangka bahwasanya telah datang kepada dia kabar dari langit. Kabar dari mana? Langit. Kalau Allah di mana-mana tidak perlu ke langit. Kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah, terus kabarnya datang dari mana? Paham? Kata mereka Allah tidak di atas. Kalau kita bilang Allah di atas berarti kita samakan yang di atas. Kalau kita bilang Allah di bawah, kita samakan Allah yang di bawah. Terus Allah di mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Kita bilang kalau gitu kita samakan Allah dengan yang tidak ada. Yang tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Sama dong. Tasbih. Ya. Jadi pembahasan masalah ini penting karena ini pembeda antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Di antara hal yang menunjukkan ini sangat penting, saya bacakan perkataan ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Abdul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji, wafat 530 Hijriyah. Ya, dia dinukil oleh Az-Zahabi, ya. Dalam kitab Al-Ulu, tadi saya katakan Az-Zahabi mengumpulkan perkataan para ulama Syafi'iyah, ulama mazhab tentang Allah di atas. Dia punya syair, dia berkata, "Afdalu zadin lil ma'adi aqidatun ala manhajin fi siddiqi wa sabri lahibi." Kata dia, bekal yang terbaik untuk hari kiamat adalah akidah yang benar di atas manhaj yang benar dan bersabar di atas manhaj tersebut. Aqidatu ashabil hadithi qad samat bi arbabi dinillahi asnal maratibi, yaitu akidah para ashabul hadis, yaitu akidah para salaf, yang akidah tersebut mengangkat pemeluknya di atas tempat yang tinggi. Aqaiduhum annal ilaha bidzatihi ala arsyihi ma'a ilmihi bil ghawaibi, yaitu akidah mereka bahwasanya Allah dengan zatnya berada di atas arsy. Dan Allah meskipun dia di atas arsy, Allah mengetahui segala yang ada di bawahnya. Semua yang gaib Allah Maha mengetahui. Wa anna istiwa Allah yuqalu kaunuhu wa yujahalu fihi al-kayfu jahla syaharibi. Dan sungguhnya istiwanya Allah itu kita pahami, tetapi kita tidak tahu bagaimananya.
Sebagaimana orang-orang tua tidak mengerti bagaimananya kebodohan. Jadi kita tahu istiwa maknanya di atas, tapi bagaimananya Allah istiwa kita tidak tahu. Ini akidah. Dia mengatakan kalau mau mati, ya bekal yang paling baik akidah ini. Paham? Di antaranya perkataan wasiat yang disampaikan oleh Suhnun dari ulama dari mazhab Malikiyah, ya. Dari mazhab Maliki. Yulaqin Ibnul Qassar, ada kawannya bernama Ibnul Qassar juga dari kalangan para ulama. Tatkala mau meninggal, maka dia talqin. Apa yang dia talqin? Dia mengatakan innallaha 'alal arsy istawa. Itu talqinnya. Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Supaya apa? Supaya dia meninggal di atas akidah tersebut. Masih kurang kencang lagi? Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, permasalahan bukan permasalahan sepele. Ya. Ini permasalahan berkaitan dengan syariat, ya. Kemudian yang mengatakan tidak usah dibahas. Gimana tiba ulama semua bahas semua itu tidak ada manfaatnya. Dalam buku-buku akidah semua dibahas tidak ada manfaatnya. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari tidak ada manfaatnya. Ini semua perkara yang penting. Al-Muzani pernah berkata, Al-Muzani rahimahullah murid langsung Imam Syafi'i. Bagus, nanti suatu saat kita akan bahas tentang kitab Aqidatul Muzani, ya, atau Syarh Sunnah lil Muzani. Itu bagus tentang akidah Imam Al-Muzani sehingga Anda tahu bagaimana akidahnya Imam Syafi'i karena dia murid langsung Imam apa? Syafi'i. Suatu saat insyaallah kita bahas. Ini pernah saya bahas di Amsterdam, ya. Daurah selama 7 hari, ya. Kata beliau, la yasihhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah 'alal arsy bi sifatihi. Tidak sah tauhid seorang sampai dia mengetahui bahwasanya Allah dengan sifat-sifatnya berada di atas arsy-Nya. Ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenyataan pahit yang dialami oleh mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak di atas arsy. Kenyataan pahit pertama, mereka menyelisih akidah salaf. Ini kenyataan pahit. Ternyata para salaf dahulu akidahnya tidak seperti mereka. Para salaf dahulu sebagaimana dikumpulkan perkataannya oleh Imam Zahabi dan yang lainnya, ya, Imam Syafi'i, semuanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semuanya ternyata mengatakan Allah di mana? Di atas. Ternyata akidah mereka tidak sesuai dengan akidah salaf. Ini kenyataan pahit, ya. Padahal kita berusaha kalau berakidah mengikuti akidah salaf, ya. Tatkala Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah, dia ditanya bagaimana orang-orang Mu'tazilah mengingkari, menolak hadis-hadis tentang nuzul ilahi, tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga yang malam. Kemudian Syarik bin Abdullah menyebutkan hadis-hadis, sekitar 10 hadis. Dia berdalil bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Setelah itu Syarik bin Abdullah wafat tahun berapa tadi? 177 Hijriah, masih abad kedua. Ya, berarti dia sebelum Imam Syafi'i. Maka dia berkata, "Amma nahnu, adapun kami ahlul hadis, faqad akhadna dinana hadza an tabi'in an ashabi Rasulillah." Adapun kami mengambil akidah kami dari tabi'in, dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum amman akhadhu. Mereka Mu'tazilah akidah mereka ngambil dari mana? Tanyakan kepada mereka. Antum tanya kepada mereka yang mengatakan Allah tidak di atas. Salaf antum siapa? Sebutkan. Kita sebutin bawa buku Imam Zahabi lengkap, baca sendiri, ya. Antum salaf yang mengatakan Allah tidak di atas, itu siapa yang mengatakan? Mereka tidak bakalan dapat, yang dapat ternyata perkataan Mu'tazilah. Oh, salaf mereka ternyata Mu'tazilah. Ternyata salaf mereka Jahmiyah. Ya. Oleh karenanya kenapa para ulama dulu menyatakan Allah di atas untuk membantah Jahmiyah? Zaman tersebut belum ada Asy'ariyah, belum ada Maturidiyah, masih ada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, saya bacakan di sini. An Ibnul Mubarak qala rajulun. Dari Ibnul Mubarak seorang qala lahu rajulun, seorang berkata kepada Ibnul Mubarak, "Ya Aba Abdurrahman, qad khiftullaha min kathrati ma ad'u 'alal Jahmiyah." Wahai Ibnul Mubarak, saya takut karena saya sering mendoakan kecelakaan bagi Jahmiyah. Qala la takhaf, jangan khawatir, doain saja, kata Ibnul Mubarak. Fa innahum yaz'umun anna ilahaka alladhi fis sama' laisa bi syai'. Karena mereka menyangka Tuhanmu yang di langit itu bukanlah sesuatu, kata mereka. Jadi akidah Jahmiyah bahwasanya Allah tidak punya sifat, ya. Tapi Ibnu Barak mengatakan sungguhnya Tuhanmu yang ada di langit itu bukanlah sesuatu. Maka doain saja.
Kata Jarir bin Abdul Hamid, kalamul Jahmiyah awaluhu asal wa akhiruhu sum. Perkataan orang Jahmiyah awalnya indah, pakai dalil, pakai logika, indah, tapi akhirnya adalah racun. Innama yuhawiluna an yaqulu laisa fis sama ilahun. Mereka orang Jahmiyah berusaha untuk mengatakan tidak ada Tuhan di langit. Jadi tidak ada Tuhan di langit itu akhirnya siapa? Jahmiyah. Saya bacakan ulama salaf ini. Dari Abdurrahman bin Mahdi. Dia berkata, ya, wa inna ma aradu an yunfu an yakuna ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sungguhnya orang-orang Jahmiyah itu ingin untuk menafikan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Berkata Abu Abdullah Al-Ausi, sami'tu Wahab bin Jarir, aku mendengar Wahab bin Jarir berkata, inna ma yuridul Jahmiyah annahu laisa fis sama'i syai'un. Sungguhnya orang Jahmiyah ingin mengatakan di langit tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan. Sama, ini demikian juga dari para salaf yang lain. Jadi saya ingin menegaskan bahwasanya akidah Allah tidak di atas itu akidahnya siapa? Jahmiyah dan akidah Mu'tazilah. Ini kenyataan pahit yang harus mereka terima. Bahwasanya ternyata akidah mereka itu salafnya siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenyataan pahit berikutnya, ternyata akidah mereka itu menyelisihi akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka mengaku bermadzhab Asy'ari, ternyata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah di atas. Dalam buku-bukunya, dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, dalam kitab Risalah ila Ali Thaghar, dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, beliau sebutkan Allah di atas. Yang lebih menyakitkan lagi, kenyataan pahit, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, barang siapa yang mengatakan Allah di atas ars, maksudnya Allah menguasai ars, itulah pemahaman Mu'tazilah. Saya bacakan. Dalam kitab Maqalatul Islamiyyin 3 tempat beliau sebutkan. Ya. Pertama, wa qalatil mu'tazilatu fi qaulillahi azza wa jalla. Berkata kaum Mu'tazilah tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, yakni istaula, yaitu maksudnya menguasai. Ini perkataan siapa? Mu'tazilah. Yang bilang perkataan Mu'tazilah saya atau siapa? Saya menukil dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Faham? Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan orang sembarang, dia pakar mazhab Mu'tazilah. Beliau itu 40 tahun di atas mazhab Mu'tazilah. Kenapa bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh besar Mu'tazilah? Dia belajar Mu'tazilah sampai Mu'tazilah mendarah daging dalam tubuhnya selama 40 tahun. Setelah itu beliau sadar, makanya tidak ada ulama yang paling detail menjelaskan mazhab Mu'tazilah seperti Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Dia Mu'tazilah terbagi atas ini dan ini. Yang ini akidahnya begini-begini, yang ini akidahnya begini-begini. Detail, tidak ada di buku lain. Antum cari buku lain, antum enggak dapatkan seperti Abul Hasan, pakar akidah apa? Mu'tazilah. 40 tahun dalam Mu'tazilah. Makanya kalau dia bilang Mu'tazilah akidahnya begini, saya percaya langsung. Kenapa? Dia pakar. Dia bukan bilang dari tidak pernah masuk. Dia dulu pernah masuk, tenggelam dalam situ. Kemudian dia keluar, dia jelaskan, dulu saya seperti ini. Makanya dia mengatakan, orang-orang Mu'tazilah mengatakan istawa maknanya apa? Istaula. Allah bukan di atas tapi menguasai. Sama, dia nukilkan juga yang kedua, ya. Dia mengatakan wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis, berkata ahlus sunnah dan ashabul hadis. Apa perkataan ahlus sunnah menurut dia? Ya. Kata dia, bal naqul istawa bila kaif. Istawa tidak boleh kita tanyakan bagaimananya, enggak boleh. Seperti akidah ahlus sunnah. Ya. Kemudian dia menukil di bawahnya, wa qalatil mu'tazilatu anna Allah istawa 'alal arsyihi bimana istaula. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka berkata Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maksudnya menguasai arsy. Tidak di atas, tapi yang sekedar menguasai. Ini nukilan yang kedua. Sudahlah, 2 saya cukup ya. Kita nukil dari buku yang lain. Dari buku yang lain, inilah susah kalau pakai iPad. Harusnya bukunya depan semua, tinggal buka kan. Ini karena pakai iPad begini. Ustadz zaman now. Taib. Dalam risalah Ahli Thaghar, ya, dia sebutkan al-ijma' at-tasi', ijma' yang ke-9, ijma' para salaf. Ya. Ajma'u ala, mereka bersepakat bahwasanya
annahu ta'ala fawqa samawatihi, Allah berada di atas langit-langit, di atas langit, ala arsyihi, Allah berada di atas arsy-Nya, duna ardihi, Allah tidak di bumi tapi di atas apa? Arsy. Wa qad dalla dzalika biqaulihi, dan ini telah ditunjukkan oleh dalilnya. Ini ngomong siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah berfirman, "Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda?" Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ayat yang lain, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepadanya lah kalimat yang baik naik, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, di antara dalilnya Allah beristiwa di atas arsy. Wa laisa istiwa'uhu 'alal arsy istila'un, atau istilaan, dan bukanlah istiwa di atas arsy diartikan dengan menguasai. Kama qala ahlul qadar, sebagaimana qadariyah berpendapat demikian. Maksudnya qadariyah itu Mu'tazilah. Jadi ya, li'annahu azza wa jalla lam yazal mustawliyan ala kulli syai'. Kenapa tidak boleh kita mengatakan Allah menguasai arsy? Karena semuanya dikuasai oleh Allah. Mau bumi, mau laut, ya, semuanya dikuasai oleh Allah. Kalau gitu kita boleh, kalau istawa alal arsy, Allahu apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya menguasai arsy, maka kita boleh. Allahu 'alal ardi istawa, Allahu 'alal bahri istawa, berarti Allah istiwa di atas laut, Allah istiwa di atas bumi, Allah istiwa di atas gunung. Bukankah bumi, laut dan gunung dikuasai Allah? Dikuasai atau tidak? Ya. Kalau istiwa artinya dikuasai, menguasai, berarti kita boleh bilang Allah istiwa di atas apa? Gunung. Allah istiwa di atas kolam. Allah istiwa di atas laut. Tapi tidak ada yang mengatakan demikian. Jadi ini kenyataan pahit. Ternyata mereka yang mengaku-ngaku bermadzhab Asy'ariyah dalam hal ini ternyata menyelisih akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ternyata mereka juga menyelisihi kaum muslimin secara umum. Saya sering sampaikan bahwasanya Allah di atas itu fitrahnya manusia. Setiap orang tatkala dapat masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas, ya. Kalau yang di atas sudah menentukan mau apa lagi? Ya. Kita tidak jodoh, di atas sudah menentukan mau apa lagi. Sudah mau diapakan, ya. Jadi ya, sudah, di atas kalau tentukan kita mau apa lagi? Semuanya yang ngatur sudah yang diatur di atas. Tidak ada orang kemudian susah mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Ente sadar enggak? Masalah serahkan saja. Serahkan kepada siapa? Serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Ente benar ngomong begitu ya? Ada. Tidak ada. Semua orang-orang, semuanya, mau orang muslim, mau orang kafir, semuanya mengatakan demikian. Serahkan kepada yang di atas. Ini fitrah. Semua orang Islam kalau berdoa tangannya kemana? Ke atas. Kenapa ke atas? Coba. Ada apa? Orang bilang kiblatnya doa di atas. Enggak, kiblatnya doa sama dengan kiblat salat, enggak ada bedanya. Kita salat kan kita berdoa menghadap Ka'bah juga, tak? Ya, tapi atas ini masalah Tuhannya. Masalah mencari Tuhan, kita mana ke atas. Ini tidak bisa dipungkiri. Mau pakai dalil, pakai logika, pakai akal, pakai apa? Ya akhi, semua dalil ada semua. 2000 dalil ente mau apain? Mau ente takwil semuanya. Ini perkataan salaf semuanya ngawur ini. Tebal sebegini semuanya ngawur, ya. Iya, Imam Bukhari ngawur, semua ngawur ini, ya. Jadi jangan balikan fakta. Ini dalil terlalu banyak, ya. Akhirnya ada yang mengatakan itu akidahnya mereka Salafi, itu akidahnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani meyakini Allah di atas? Ya akhi, kalau Yahudi dan Nasrani meyakini Allah di atas berarti kita salah. Yahudi dan Nasrani meyakini ada Tuhan atau tidak? Meyakini ada Tuhan atau tidak? Berarti kalau kita meyakini ada Tuhan kita salah juga. Yahudi dan Nasrani meyakini Nabi Musa diutus oleh Allah atau tidak? Yakin. Berarti salah kalau kita meyakini Allah mengirim apa? Nabi Musa. Ya, begitu. Yahudi Nasrani meyakini Allah menciptakan langit alam semesta. Benar atau tidak? Berarti akidah kita sama dengan Yahudi Nasrani. Berarti salah? Justru ini kebalikan. Saya aneh. Saya dapati dalam perkataan para ulama, justru para ulama berdalil tentang Yahudi dan Nasrani sama dengan kita tentang mengkuatkan tentang masalah fitrah. Bahwasanya fitrah manusia, ya, menyatakan Allah di atas. Di antaranya Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah yang wafat tahun 276 Hijriah, ya. 276 Hijriah. Ini setelah wafatnya Imam Syafi'i. Masih abad ketiga. Dia berkata dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis, dan ini dinukil juga oleh Imam Zahabi dalam Al-Ulu. Beliau berkata, "Wal umamu kulluha", seluruh umat, Arabiyuhum wa ajamiyuhum, Arab maupun selain Arab,
Taqul, mereka semua berkata, Inna Allah Ta'ala fis sama, ma turiqat ala fitoriha, walam tungkal an dzalika bita'lim. Ya. Kemudian semuanya, baik Arab maupun bukan Arab, seluruh umat, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Islam, semuanya mengatakan Allah di mana? Di atas. Mereka ngomong begitu saja, meskipun tidak diajar, tanpa diajar hati mereka meyakini Allah di atas. Apa orang-orang yang mengatakan serahkan yang di atas pernah diajari? Enggak diajari, tapi mereka secara fitrah apa? Di atas. Ya. Saya lihat klip kemarin, bahkan Pak Amin Rais ada masalah bilang, ya serahkan yang di langit, ditunjuk ke atas. Dan banyak ada orang seperti itu, tunjuk mana ke atas ya. Sampai ada perdebatan, saya diceritakan sama kawan, ada perdebatan antara murid-murid dengan gurunya. Gurunya menolak Allah di atas. Murid-muridnya menatap sampai marah-marah, akhirnya gurunya mengatakan, sudah, kita selesaikan nanti hari kiamat. Jadi apa? Dengan atas. Jadi mulutnya tidak beriman, jarinya apa? Beriman. Dan itu terjadi sebagian dai di sekarang juga demikian. Mereka berusaha menolak Allah di atas, tapi dia mengatakan ya di atas. Allah kepada Tuhan. Dia bilang Tuhan, dia tunjuk ke atas. Ya, ente tunjuk. Ini sudah benar, ini sunnah. Nabi tunjuk ke atas. Ini yang benar sunnahnya. Meskipun mulut Anda mengatakan Allah tidak di atas, tapi waktu Anda bilang Tuhan apa? Refleks. Berarti tidak bisa dia tipu fitrahnya. Tidak bisa dia tipu apa? Fitrahnya. Demikian juga disebutkan oleh Imam Utsman bin Said Ad-Darimi dari ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Beliau juga berdalil, wa qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin wal kuffar wal kafirin anna Allah fis sama. Dan telah sepakat pendapat kaum muslimin dan orang-orang kafir bahwasanya Allah di mana? Di langit. Jadi bukan berarti sama dalam hal ini kemudian kita menyimpang, tidak, justru ini menguatkan bahwasanya Tuhan di atas itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Sebagaimana manusia punya fitrah Tuhan itu ada. Tuhan itu pencipta, itu fitrah. Ya, sekarang dijadikan dalil sampai jadi ejekan. Saya baca subhanallah. Lihat orang-orang salafi Tuhannya dewa-dewa seperti dewa-dewa di atas awan. Yang bilang gitu siapa? Dia ngejek ya. Ya, seperti apa namanya? Hanoman di awan gitu. Ya Allah, langit ini kecil, Anda bayangkan, langit dibandingkan kursi, Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Langit dibandingkan kursi seperti halaqah, seperti cincin yang diletakkan dalam dataran. Sangat padang pasir, enggak ada bandingannya. Kursi dibandingkan arsy Allah juga demikian. Ya. Berarti langit ini enggak ada apa-apanya dibandingkan apa? Arsy. Ya. Dan Allah lebih besar daripada itu semua. Allah di atas arsy dan Allah tidak butuh kepada arsy. Allah di atas langit, Allah tidak butuh kepada langit, justru langit yang butuh kepada Allah. Innallaha yumsiku samawati wal ardu an tazula. Allah yang pegang langit dan bumi agar tidak lepas, agar tidak hilang. Allah jaga langit dan bumi. Bukan Allah butuh kepada langit. Ya, ini sudah sering kita bahas bahwasanya tidak selalu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Tidak selalu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Langit lebih atas daripada bumi. Ternyata langit lebih lebar daripada bumi. Ternyata langit tidak butuh kepada bumi. Apalagi antara Allah dengan langit ya. Jadi para hadirin, adapun tentang perkataan para ulama Syafi'iyah tentang Allah di atas maka sangat banyak, saya nukil dalam buku saya ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, nanti antum bisa baca ya. Jadi ini saja kajian kita ya tentang masalah ini ya. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya ya, kami persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.